Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa merupakan salah satu dari budaya yang ada di Indonesia. Bahasa sendiri yaitu ciri khas dari daerah masing-masing. Nah, karena ini untuk mata kuliah Cirebon Studies, jadi saya ingin memperkenalkan diri pakai bahasa daerah, yaitu bahasa Cirebon. Kenalan, nama Isun adalah Luvita Hayat. Nimi Isun loro-loro 81 04 000 loro. Isun mahasiswa semester 7. Isun jurusan Tadris IPS kelas A. Nah, ningkene Isun arep jelasaken mengenai salah siji budaya sing ananing Cirebon. Nah, budaya iki setiap tahunnya dianaken ning Cirebon, yaitu budaya atau tradisi Panjang Jimat. Tradisi Panjang Jimat merupakan salah satu warisan budaya dan keagamaan yang sangat penting di kota Cirebon, Jawa Barat loh. Tradisi ini dilaksanakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu malam peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, upacara ini telah ada sejak abad ke-15 dan hingga kini masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di 3 keraton utama Cirebon, yaitu ada Keraton Kesepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kecirebonan. Nah, Panjang Jimat bukan hanya sekedar perayaan keagamaan loh, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Tradisi ini menggabungkan antara ajaran Islam dan budaya lokal Cirebon. Nah, tentunya hal ini sangat menarik dong. Pada masa awal, tradisi ini diperkenalkan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo yang berperan besar dalam menyebarkan Islam di wilayah Jawa Barat. Melalui perpaduan antara syiar Islam dan adat istiadat keraton, nilai-nilai keislaman dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, secara etimologis, kata panjang bermakna mengingat secara terus-menerus, sedangkan jimat sendiri yaitu berarti 2 kalimat syahadat yang harus dijaga dan dihayati sepanjang hidup. Dengan demikian, Panjang Jimat memiliki makna simbolis tentang keimanan dan keteguhan umat Islam untuk selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya. Nah, dalam salah satu artikel jurnal yang ditulis oleh Cintani Septi Sabina, di situ menjelaskan bahwa ada 3 makna utama dari tradisi Panjang Jimat. Yang pertama yaitu makna syiar Islam. Tradisi ini menjadi media dakwah yang sangat efektif di masa lalu. Melalui upacara, doa bersama, dan simbol-simbol budaya, pesan-pesan keislaman dapat tersampaikan secara halus dan diterima masyarakat tanpa benturan budaya. Dan yang kedua yaitu ada makna spiritual keagamaan. Tradisi ini menumbuhkan semangat religius masyarakat. Nilai-nilai seperti iman, zikir, doa, dan sholawat menjadi bagian penting dari prosesi upacara. Masyarakat percaya bahwa dengan mengikuti Panjang Jimat, mereka akan memperoleh berkah dan pahala, serta semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang ketiga, makna solidaritas sosial. Tradisi ini menjadi momen kebersamaan antara keraton dan rakyat. Dalam prosesi, semua lapisan masyarakat turut hadir dan berpartisipasi loh, tanpa memandang status sosial. Hal ini memperkuat rasa persaudaraan, gotong royong, dan kesatuan umat.
Prosesi panjang jimat dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan yang panjang dan penuh simbol. Persiapan dimulai dengan pembersihan benda-benda pusaka di keraton seperti keris, tombak, guci, dan bokor. Benda-benda tersebut dicuci menggunakan bunga 7 rupa dan air jeruk nipis melambangkan penyucian diri. Setelah itu, ibu-ibu keraton menyiapkan makanan khas seperti nasi tumpeng, nasi rasul, dan boreh yang akan digunakan dalam ritual. Puncak acara berlangsung di Bangsal Agung dan Langgar Agung Keraton Kasepuhan pada malam ke-11 Rabiul Awal yang disebut malam pelal dari kata Arab fadol atau artinya keutamaan. Pada malam tersebut Sultan Kasepuhan memimpin prosesi dan doa bersama para ulama, kiai, serta tamu undangan loh. Setelah pembacaan ayat suci Al-Quran dan tahlilan, dilakukanlah arak-arakan besar dari Bangsal Prabayaksa menuju Langgar Agung. Iring-iringan ini terdiri dari 9 kelompok yang masing-masing memiliki makna spiritual loh, seperti menggambarkan kelahiran Nabi Muhammad SAW, keluarnya ari-ari, dan pemberian nama kepada bayi. Prosesi berjalan dengan khidmat diiringi doa, sholawat, dan tabuhan alat musik tradisional. Masyarakat yang hadir biasanya berebut untuk mendapatkan makanan atau air sisa upacara karena dianggap membawa berkah dan keselamatan loh. Setelah semua rangkaian selesai, benda-benda pusaka ini dikembalikan ke tempat semula sebagai tanda berakhirnya upacara. Nah, seiring berkembangnya zaman, tradisi panjang jimat mengalami banyak perubahan, tetapi nilai dasarnya tetap terjaga kok. Jika dahulu lebih bersifat religius dan sakral, kini panjang jimat juga memiliki nilai ekonomi dan pariwisata. Banyak wisatawan baik dari dalam maupun luar datang ke Cirebon untuk menyaksikan upacara ini loh. Keraton menjadi pusat kegiatan budaya di mana masyarakat dapat menikmati berbagai pertunjukan seperti tari topeng, seni batik, lukisan kaca, hingga atraksi kuda lumping. Tentunya bagi masyarakat, tradisi ini memiliki banyak dampak positif loh. Pertama, menjadi daya tarik wisata yang menghidupkan perekonomian lokal. Pedagang dapat menjual makanan, pakaian, dan cenderamata di sekitar keraton. Kedua, tradisi ini memperkuat identitas budaya dan religius masyarakat Cirebon yang dikenal sebagai daerah dengan perpaduan budaya Jawa, Sunda, dan Islam. Dan yang terakhir, panjang jimat menjadi media edukasi budaya bagi generasi muda agar mereka mengenal dan mencintai tradisi daerahnya. Secara turun-temurun. Nah, dalam artikel jurnal juga ada tantangan dan pelestarian tradisinya loh. Beberapa di antaranya adalah menurunnya kesadaran masyarakat, terutama generasi muda terhadap pentingnya budaya lokal. Selain itu, arus globalisasi dan modernisasi membuat sebagian orang menganggap tradisi seperti ini kuno dan tidak relevan dengan zaman. Kurangnya pengetahuan, pembelajaran budaya di sekolah, serta minimnya ketegasan pemerintah dalam inventarisasi budaya daerah juga menjadi kendala serius. Untuk mengatasi hal tersebut, di dalam jurnal itu ada menaruhkan beberapa solusi. Yang pertama, perlu menumbuhkan kesadaran masyarakat agar bangga terhadap warisan budaya lokal. Kedua, melakukan pengenalan tradisi kepada generasi muda dengan cara yang kreatif dan menarik, misalnya melalui media sosial, konten atau kegiatan sekolah berbasis budaya.
internasional. Dan keempat, mengembangkan industri pariwisata budaya yang berkelanjutan agar tradisi ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar tanpa menghilangkan nilai sakralnya. Nah, jadi tradisi Panjang Jimat bukan hanya sekedar upacara Maulid Nabi, tetapi merupakan cermin identitas, spiritualitas, dan kebersamaan masyarakat Cirebon. Melalui tradisi ini, nilai-nilai Islam, sejarah, dan budaya bersatu menjadi satu kesatuan yang indah. Panjang Jimat mengajarkan umat Islam untuk selalu bersyukur, menjaga silaturahmi, dan menghormati warisan leluhur. Di tengah tantangan modernisasi, pelestarian Panjang Jimat menjadi sangat penting agar generasi mendatang tidak kehilangan jati diri budayanya dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda. Tradisi ini dapat terus hidup, berkembang, dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia.